Maaf ya, minggu ini untuk yang web dev participants-nya nggak ada live lab-nya. Soalnya aku ada urusan pribadi, jadi cuma bisa kasih recording aja. Tapi kalau misalnya buat participants-nya ada pertanyaan-pertanyaan tentang tugas, itu feel free aja ya, tetap tanya di Discord channel, di Discord server kita. Aku bakalan coba baca dan balesin. Kira-kira hari Minggu aku ada waktu luang buat ngerjain itu ya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku rekomendasiin banget buat tetap tanya-tanya dan tetap belajar-belajar ngerjain tugasnya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke agendanya. Jadi yang pertama form validation, karena minggu kemarin aku ada beberapa hal yang belum sempet dijelasin tentang form validation-nya, soalnya waktunya nggak sempet yang di live lab-nya, online lab-nya. Jadi akan kita kunjungin lagi sedikit tentang yang form validation ini. Kemudian kita lanjut ke JavaScript objects dan JavaScript arrays, kemudian functions dan recursions, atau bahasa lainnya recursions itu adalah loop, dan kemudian prep dan to do untuk sesi berikutnya. Jadi tugas untuk sesi berikutnya. Oke, jadi yang form validation ini minggu kemarin kita udah ngomongin tentang yang ini ya, yang HTML, yang JavaScript. Ini aku bakalan jelasin lebih lanjut. Jadi yang built-in form validation yang JavaScript ini itu kan contohnya pakai yang conditional ini tadi ya, if else misalnya, if value equal to bla bla bla, maka harus apa code-nya. Nah, selain itu juga bisa menggunakan Constraint Validation API. Tapi Constraint Validation API ini juga termasuk terbatas ya. Maksudnya, yaitu tadi dia juga lumayan tergantung dengan si form validation dari HTML ini. Contohnya kita lihat di sini, ini kan yang type email ini salah satu form validation-nya untuk HTML, yang built-in HTML form validation. Nah, jadi kita declare inline gini ya, type-nya email. Terus, cara kita bisa menggunakan Constraint Validation API ini di JavaScript code-nya itu kita bisa pakai contohnya di sini validity type mismatch. Jadi ini validity type mismatch ini salah satu dari Constraint Validation API's method. Jadi ini salah satu methodnya, dan ini buat ngecek apakah yang type-nya ini sesuai atau enggak dengan yang udah kita spesifikasikan di HTML elemennya ini. Jadi di sini kalau mismatch bakalan kasih custom message-nya, yang juga ini methodnya custom validity ini juga termasuk salah satu method dari Constraint Validation API. Nah, di sini kita bisa menspesifikasikan kayak custom alert message gitu. Ya, jadi ini lebih ke ekspansi dari built-in yang HTML form validations ini ya. Dan itu tadi seperti aku bilang sebelumnya, masih ada banyak limitasinya. Dan limitasi-limitasinya ini tadi bisa dibantu juga dengan custom form validation. Atau juga menggunakan regex. Untuk yang custom form validation, aku mohon maaf gak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Soalnya biasanya yang menggunakan custom form validation ini benar-benar emang kayak in-depth di komponennya itu tadi, yang komponen HTML element digabung dengan JavaScript function untuk HTML element itu. Biasanya kita sering lihat ini kalau misalnya pakai reusable components atau web components yang dipakai oleh framework kayak React, Vue.js, Angular, itu biasanya ada ini kan yang komponen yang udah dibikin oleh designers dan juga front-end developers. Jadi mereka bikin ini tadi spesifik gitu ya, yang bisa dipakai ulang oleh developer lain dari kantornya mereka juga misalnya. Dan ya ini tadi memang benar-benar from scratch, bikin dari nol ya.
Dan aku belum pernah ada pengalaman untuk itu, jadi nggak bisa kasih tahu lebih lanjut tentangnya. Custom form validation ini. Tapi biasanya kalau kalian sebagai front-end developer, bukan sebagai designer gitu ya, dan pakai memang komponen yang sudah disediakan, atau yaitu tadi tidak perlu bikin from scratch gitu ya, satu tombol gitu, kalian bisa juga misalnya pakai regex. Ya, minggu kemarin udah aku jelasin tentang regex, tapi di sini aku kasih contoh lagi. Jadi ini regex itu biasanya buat input teks atau string, dan ini contohnya misalnya di sini aku mau kasih form validation untuk phone input element ya, yang ini. Dan di sini aku declare regexnya seperti ini. Ini aku nggak bikin sendiri ya, ngambil screenshot. Aku nggak suka regex, agak ribet gitu. Kalian tahu minggu kemarin bagaimana. Tapi ya ini contohnya, dan ini kita gimana caranya bisa match atau atau ya itu tadi, atau ngebandingin ngebandingin dengan yang ini tadi ya, input sama usernya, gimana caranya. Nah itu di sini kita pakai exact method ini. Ya, ada banyak metodenya, ada yang match, ya ada lagi macam-macamnya. Itu bisa juga dicek di sini. Aku udah kasih linknya. Nih, match all, replace, exact. Ya, biasanya yang sering dipakai itu exact ini sama match. Ya, untuk form validation ya. Jadi ini nanti bisa dicek gitu, apakah value teks yang dimasukin oleh usernya ini di input phone elemen ini sesuai dengan spesifikasi yang udah kita kasih. Gitu. Ya. Kalau mau coba-coba silahkan bisa di CodePen. CodePen.io kalau mau nyoba-nyoba sambil sekalian main-main misalnya di ini tadi ya, nyobain regex-nya di regex 1-on-1 misalnya. Ya. Silahkan coba-coba sendiri. Oke, kita lanjut. Kemudian ke JavaScript Objects. Jadi pas awal-awal di lab kelima, kalau nggak salah, itu lab paling pertama kita yang Introduction to JavaScript, kita udah ada ngomongin sedikit ya tentang objek apa, objek itu di JavaScript. Jadi objek ini merupakan salah satu data type atau tipe data yang ada di JavaScript. Jadi ada macam-macam kan ya, kayak contohnya string, ada integer, ada array. Nah, objek ini merupakan salah satu dari mereka ini tadi ya. Dan objek ini ada isinya properties. Bisa juga objek itu empty. Jadi misalnya gini doang nih, dihapus ini. Jadi kayak gini bisa juga. Nah, ini berarti objeknya kosong atau empty. Ini juga valid. Tapi biasanya memang selalu ada isinya, yaitu properties ini tadi ya. Jadi di sini objek first cat ini propertinya isinya name, breed, dan age. Ya. Dan di property ini mereka juga memiliki inheritance. Jadi ada susunannya gitu ya, tree-nya gitu. Yang name ini anaknya first cat. Name ini anaknya first cat. Breed ini juga anaknya first cat gitu. Dan first cat ini orang tuanya atau parent dari name, breed, dan age. Jadi kalau misalnya kamu mau ngedit yang name ini harus specify gitu ya. Kayak misalnya nih first cat.name gitu. Dan ini tadi bisa juga nambahin misalnya
first cat, favorite food, everything. Bisa, berarti nanti ini akan ada property dan value baru dalam objek ini tadi. Ya, dan spesifikasi objek ini di JavaScript ada built-in propertinya sendiri yang disebut prototype. Dan ini khusus di JavaScript aja ya, setahu aku. Memang spesial untuk JavaScript. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang prototypes bisa buka di sini. Ini biasanya penting kalau misalnya mau nge-akses method-method yang spesifik untuk prototype tertentu. Jadi ada kayak ini shadowing properties, terus setting prototype-nya gitu. Tapi biasanya nggak terlalu sering sih. Tapi perlu untuk tahu. Karena mungkin nanti bakal suatu saat perlu pakai prototype ini buat menggunakan methods tertentu. Ya, ini juga bisa dicek sendiri nanti. Tapi untuk yang tugas sekarang ini nggak perlu sih yang prototype ini ya. Cuma untuk pengetahuan aja, for your information only. Good to know. Tapi untuk yang tugas belum sampai ke level yang prototype. Oke, dan kemudian kita ada juga arrays. Arrays ini ya juga ini ya, merupakan salah satu data type. Dan ini nggak cuma di JavaScript aja ya. Kalau udah pakai Python misalnya, pakai Java udah biasa ya sama arrays. Jadi contohnya di sini my cats. Nih, array ini mungkin kalau bahasa simpelnya itu untuk merepresentasikan suatu list atau table ini ya. Jadi contohnya kalau di sini tuh namanya list. Ada juga yang merepresentasikan tabel yang menggunakan key value pairs. Key value pairs itu kayak misalnya gini. Name Balu. Terus name mungkin contoh yang jelek ini. Mungkin berat badan misalnya 4 kilo. Terus nanok 6 kilo. Nah, ini ada key value pairs-nya ya. Jadi ini juga contoh yang tidak bagus. Biasanya kan kalau key value pairs, key-nya spesifik dan value-nya apa. Bisa juga dibalik-balikan ya. Ya, jadi ini kalau misalnya ada key value pair begini ya, ini dinamakan map atau array map. Seperti ini. MAP. Map. Ini ya. Nanti kita ada omongin ini juga waktu di tugasnya. Oke. Aku delete dulu ini. Ya, dan array ini biasanya ada isinya itu yang dinamakan item. Jadi di sini array my cats ada 2 items, yaitu item pertama adalah Balu dan item kedua adalah Nanok. Dan seperti biasa di programming language yang lain juga biasanya kalau memanggil item di array ini dimulai dengan 0, bukan 1 ya. Jadi di sini my cats 0 itu tandanya yang dipanggil adalah Balu. Itu. Oke. Ini. Terus bisa juga misalnya mau nambah item itu pakai menggunakan method push. Jadi di sini hasilnya adalah Balu, Nanok, Pia. Ya. Jadi ada beberapa banyak metode yang langsung ini bakal interaksi dengan array-nya itu, dan ini bisa juga dicek di sini. Link yang udah aku kasih. Dan di sini aku contoh ngasih itemnya cuma string saja ya. Dan ini nggak terbatas untuk string aja yang di dalam array ini. Bisa juga dalam array itu ada itemsnya merupakan objek. Ya. Jadi nggak terbatas cuma string aja.
tipe-tipe yang lain juga bisa dimasukin di dalam array. Bisa juga misalnya jadikan nested array. Jadi dalam satu array ada array-array yang lain. Itu juga bisa. Oke. Dan kemudian JavaScript functions dan recursions yang aku udah bilang tadi di awal waktu jelasin agenda. Recursions ini juga biasanya disebut sebagai loop. Jadi recursion itu kalau dalam suatu function ini akan ada function lagi yang dipanggil. Jadi function di dalam function. Ya. Di sini aku kasih contoh deklarasi function itu. Jadi misalnya ini yang biasa ya, yang reguler, ngedeclare function di JavaScript seperti ini contohnya. Tapi ada juga yang ngedeclare function di JavaScript itu menggunakan arrow function. Ada juga contoh yang lain, tapi biasanya yang sering dipakai itu adalah yang seperti ini, yang default ini, atau yang arrow function. Aku udah jelasin juga ya tentang perbedaan cara deklarasi function ini pas di awal-awal introduction to JavaScript. Tapi bakal kita ulangin lagi di sini. Biasanya untuk yang declare yang pakai arrow function ini, sewaktu mau ini ya, code-nya itu lebih rapi dan lebih compact. Biasanya pakai arrow function. Tapi tergantung juga sih gimana convention-nya kalian dengan tim kalian. Jadi misalnya aku biasanya sama tim lebih sukanya pakai yang kayak gini. Tapi untuk beberapa function, contohnya nanti kita pakai this atau pointer. Itu kalau pakai pointer this di arrow function ini nggak perlu lagi. Jadi mungkin juga kalau ingin pakai arrow functions. Untuk yang sekarang kita nggak perlu ini sih, nggak perlu lebih lanjut mendalami itu untuk yang tugasnya. Jadi sekarang cuma cukup tahu aja tentang perbedaan deklarasinya ini. Tapi nanti ke depan kita bakal lihat in action gitu ya, apa benefits-nya masing-masing dari cara deklarasi functionnya ini tadi. Karena memang ada perbedaannya ya, seperti yang aku bilang sebelumnya. Ya, dan ini biasanya function ini akan terus jalan gitu ya, looping gitu, sampai akhirnya memenuhi suatu condition yang udah kita deklarasikan. Atau bisa juga nggak cuma condition, bisa juga kita kasih misalnya sampai berapa kali iteration gitu, tergantung maunya kita gimana. Di sini contohnya ini sih, kita mengasih iterationnya 10 misalnya. Jadi ini bakal diiterate sampai 10 kali. Yang factorial ini. Jadi ini salah satu contoh recursions atau looping. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, bisa juga langsung baca di sini. Yang ini yang spesifik untuk JavaScript function dan recursion. Ini juga kalau mau tahu recursion atau looping in general, nggak cuma di JavaScript aja juga bisa follow link yang ini. Nanti di tugasnya juga ada recursion ya. Recursion ini juga ngebantu sih untuk bikin function itu atau code-nya, code lines-nya jadi lebih pendek gitu ya. Logiknya lebih straightforward, tapi juga harus hati-hati sih kadang. Kadang kalau misalnya bikin loopingnya itu salah gitu ya, nggak tahu kapan mau berhentinya, misalnya salah codingnya gitu ya, sintaksnya misalnya, bisa juga loopingnya malah terus-terusan. Itu juga salah satu resikonya kalau salah sintaks untuk looping. Jadi mungkin bisa coba-coba praktis gitu ya. Untuk ngetes-ngetes loopingnya ini bisa dicoba. Di sini ada berbagai macam contoh. Oke, kita lanjut ke to do untuk sesi berikutnya. Ini adalah tugas yang dari FreeCodeCamp untuk ini ya, dapat sertifikatnya. Jadi yang berikutnya ini, kalau nggak salah sih disuruh bikin ini ya, kayak converter gitu. Jadi nge-convert angka yang angka numerical begini menjadi Roman numbers gitu. Nah, di sini aku membedakan menjadi dua bagian.
Yang bagian pertama adalah menggunakan form validations, atau fokusnya ini lebih ke form validations. Dan yang bagian kedua itu fokusnya lebih ke ini tadi, function dan recursion. Jadi mungkin kalau yang kerja berkelompok bisa ini ya, split gitu tugasnya, 1 atau 2 orang ngerjain yang bagian ini, yang nomor 4, 5, 6, 12, dan 13. Kemudian yang 2 orang berikutnya misalnya ngerjain yang task yang berikutnya, yang ke recursion. Jadi untuk yang 4, 5, 6, 12, dan 13 ini fokusnya itu tugasnya lebih ke form validation yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan berbagai macam solusi ya, nggak cuma satu solusi aja. Terserah kalian. Aku mikirnya sih bisa pakai HTML yang built-in form validations, juga pakai yang built-in JS JavaScript form validation yang constraint validation API itu. Jadi contohnya di sini misalnya pakai validity range underflow atau pattern mismatch. Ini dua ini ya dari yang JavaScript form validation. Jadi misalnya kalau mau pakai pattern mismatch, ini bisa define patternnya di HTML elemennya. Misalnya patternnya mau pakai gimana, kasih regex patternnya misalnya. Terus habis itu nanti di JavaScript code-nya apa reaksinya kalau misalnya ada pattern mismatch. Mungkin kasih alert atau apa. Di sini biasanya dikasih ya, disuruh ini sih, kasih alert, please enter a valid number. Tuh. Jadi bisa juga menggunakan yang built-in HTML sama JS form validation. Kalau misalnya kalian pengen lebih fancy gitu ya, bisa juga pakai yang conditional JavaScript gitu. Jadi contohnya misalnya if number input value-nya kurang dari 1. Ini untuk yang nomor 5 misalnya. Bisa. Terus nanti di sini di dalam ini kasih alert, please enter a number greater than or equal to 1 gitu. Bisa juga kalau yang string input tadi pakai regex, pakai match misalnya. Terus ini regexnya. Nah, bisa juga nanti kasih reaksinya apa. Gitu. Dan ya customized alert message ini juga bisa salah satunya menggunakan constraint validation API tadi, juga menggunakan set custom validity. Ini juga ada contohnya di sini ya tadi. Ya ini set custom validity. Itu jadi ini beberapa salah satu possible solutions. Tapi nggak limited to this doang ya. Bisa setelah kalian kreativitasnya lebih banyak. Dan kemudian untuk yang 7, 8, 9, 10, dan 11 ini lebih fokusnya ke recursion ya menurut aku. Jadi ini tadi bisa menggunakan misalnya JavaScript object dan if statements. Jadi misalnya kamu deklarasikan suatu objek terus isinya key value pair gitu ya. Kayak misalnya 9 apa value-nya strings EX ini. Terus 16 value-nya XVI ini misalnya. Ya, jadi bisa jadi objek terus pakai if statements, tapi mungkin bakalan kurang elegan ya. Soalnya kalau pakai objek harus tiap objeknya dideklarasikan di if condition-nya. Jadi bakalan panjang gitu if else-nya. Atau if-nya bakalan panjang. Jadi ya kurang elegan mungkin kalau pakai objek. Kalau mau yang lebih elegan lagi bisa menggunakan array map. Ini tadi ya yang aku jelasin di bagian array. Kalau array itu juga bisa pakai key value pair dan itu namanya array map. Ini lebih elegan, lebih pendek. Jadinya functionnya atau code lines-nya lebih pendek. Dan menggunakan recursive function atau loop function. Menggunakan for each method. Jadi terserah mau pilih yang mana. Bisa juga cek langsung di websitenya FreeCodeCamp. Mereka ada liatin contohnya. Bisa lihat contoh dari mereka juga gimana.
Oke, dan ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, feel free to ask. Ping aku di Discord servernya langsung ya. Ya, jadi untuk yang minggu depan, kita dikit aja sih materinya tentang JavaScript local storage. Ya. Dan ini tadi ada pre-read-nya tentang gimana cara menggunakan local storage browsernya ini tadi. Dan bakalan juga ngebahas homework yang dari minggu sebelumnya, yang dari minggu ini, dan juga mungkin yang dari minggu kemarin kalau yang belum sempet ini nyelesain juga bisa kita diskusi. Dan tanggal 23 ini buat yang web dev participants-nya kita bakalan ada tamu untuk bincang-bincang santai, yaitu temen aku namanya Yan, dan dia kerja di semiconductor dan structure engineering gitu sebagai developer dan project lead. Ya, dia tahun kemarin apa ya kalau nggak salah, ya dia di Malaysia terus jadi project lead-nya untuk yang ini micro LED pabrik gitu buat Apple Watch. Jadi kita bakalan bisa tanya jawab sama si Yan, gimana pengalamannya dia, terus habis itu gimana insights-nya di semiconductor industry ini buat yang para IT enthusiast atau para developers. Jadi aku rekomendasiin untuk para partisipansnya bisa ngikutin ini ya, tanggal Sabtu 23 November ini seperti biasa. Oke, kalau gitu good luck buat tugasnya, dan mohon maaf sekali lagi minggu ini cuma bisa recording aja. Tapi ya, aku bakalan ada waktu hari Minggu kalau ada yang mau tanya-tanya, ping aja di Discord. Aku bakalan cek assignment kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, ada minta bantu debugging, silahkan. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan.